Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rolfianur dengan NIM 230100044048. Di sini saya akan membuka sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rolfianur ingin sedikit mewawancarai salah satu mahasiswa atau salah satu narasumber saya di Kalimantan Timur, sekaligus juga keluarga saya, dan dia tokoh apa? Dia tokoh anak muda di sana. Salah satunya, stay tune terus. Saya akan wawancara dia di video selanjutnya. Bye bye. Nah, sudah bisa Pi. Mulai Pi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Waalaikumsalam. kita akan wawancara sedikit tentang sila Pancasila dalam kehidupan narasumber yang ada di samping saya sekarang. Baik. Ya, bisa dimulai. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau kita berbicara mengenai pengamalan sila Pancasila yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tahu bahwa Pancasila ini terdiri dari 5 sila yang ada. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita berbicara mengenai ketuhanan yang Maha Esa, maka kehidupan sehari-hari yang sering saya lakukan sesuai dengan sila yang pertama adalah bagaimana kita tidak lupa berdoa dan bersyukur setiap hari. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sikap ini memang harus kita lakukan. Apalagi yang namanya mencerminkan rasa syukur, kemudian kita harus menyadari akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian dengan kita juga berdoa dan bersyukur, kita bisa mengakui bahwa oh Tuhan itu ada, dan kita juga mengetahui bahwa keterbatasan diri yang kita miliki, dan kita juga meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalani kehidupan. Nah, kalau misalnya kita berbicara sila kedua, yaitu yang kemanusiaan adil dan beradab, kalau kita sangkut pautkan pada kehidupan saya sehari-hari, saya rasa apa namanya, yang sering saya lakukan adalah bagaimana ketika kita bertemu dengan orang lain dalam satu momen, misalkan lagi diskusi ataupun lagi belajar, bertukar pikiran, maka kita harus bisa menghormati pendapat orang lain. Kemudian kalau misalnya di dalam ada kesusahan, tentu kita harus bisa saling menolong, menolong sesama yang saling membutuhkan. Itu juga terpenting dari penerapan sila yang kedua. Karena ketika kita mengulurkan tangan untuk membantu sesama yang membutuhkan, itu kan salah satu bentuk yang nyata lah bagi kita dari sikap kemanusiaan dan empati atau kepedulian. Nah, kemudian kalau misalkan dari sila yang ketiga, penerapan saya sehari-hari, maka kalau kita baca itu namanya kan sila ketiga, apa sila ketiga? Tahu nggak ada sumber? Eh, itu Per? pertanyaan kita. Yang kedua, kerakyatan hidup hikmat. Kayak kayak Yang ketiga itu kerakyatan hidup oleh eh hikmat kebijaksanaan. yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, Oh ya. penerapannya dalam sehari-hari tentu gini. Kita hidup di Indonesia tentu banyak sekali dengan keragaman budaya yang ada. Kita hidup di dalam masyarakat yang majemuk, maka yang terpenting daripada itu adalah di dalam keseharian saya, bagaimana kita bisa memiliki sikap menghargai dan menggali keberagaman budaya yang begitu banyak dan begitu luas. Kemudian kalau misalnya penerapan sila keempat dalam kehidupan saya sehari-hari itu tentunya adalah kita aktif berpartisipasi dalam musyawarah. Contohnya nih, ketika saya mengikuti di dalam organisasi, maka saya harus tetap aktif berpartisipasi khususnya di dalam musyawarah. Karena sikap aktif yang ada di dalam musyawarah ini, dan juga saya mencoba untuk memberikan pendapat,
maka pendapatnya yang bisa membangun, maka itu akan bisa mencapai keputusan bersama yang lebih baik. Nah, terakhir nih, sila kelima yang bisa saya berikan kepada Rosi, penerapan saya sehari-hari adalah bagaimana kita harus bisa. Yang namanya sila kelima, adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka berperan aktif dalam kegiatan sosial. Nah, ini yang paling sering kita lakukan, apalagi kalau misalkan kita berkecimpung di dunia pendidikan, entah itu menjadi siswa maupun mahasiswa, apalagi sudah termasuk di dalam organisasi, maka tidak lain dan tidak bukan biasanya pasti ada satu kegiatan yang memang berfokus kepada kegiatan sosial. Maka kehidupan kita yang bisa saya terapkan adalah kalau misalnya sesuai dengan sila kelima ini adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kenapa kita harus bisa berpartisipasi? Karena ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung dan kita juga bisa memperjuangkan hak mereka. Ya mungkin itu dari saya, Rofi. Saya kembalikan pada Rofi. Sekiranya itu adalah penerapan Makasih. dari 5 sila yang telah saya lakukan tiap hari. Makasih untuk atas penjelasannya atau pemaparannya sedikit tentang kehidupannya Abang. Untuk wawancaranya ya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sedikit ulikan sedikit di video sebelumnya. Terima kasih sudah nonton video saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.